Al-Qais, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, ngitung-ngitung dirinya, dan selalu mempersiapkan diri untuk kematiannya. Itu orang yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan turdika wa turdih wa tantawi biha a'mali wa niyati wa harakati wa sakanati fih wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, untuk Allah. Meminta pertolongan kita semuanya kepada Allah dari semua urusan kita, baik urusan agama, dunia dan akhirat. Siapa yang Allah tolong dalam urusannya, maka akan terkabul hajatnya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat menghalangi pemberian Allah, dan sebaliknya tidak ada yang dapat memberi jika Allah tidak berkenan dan tidak menghendaki. Biyadihi kullu syai', di bawah kekuasaannya Allah segala sesuatunya. Idza arada syai'an, jika menginginkan sesuatu cukup berfirman kun jadilah, fayakun, maka jadilah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur kehidupan, merubah siang menjadi malam, mendatangkan susah dan senang, serta mengatur kehidupan manusia dan menghidupkan juga mematikan. Al-Muhyi wal Mumit, maha menghidupkan dan maha mematikan. Lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Milik Allah semua yang sudah diambil, dan milik Allah semua yang sudah diberikan. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana
tidak kita katakan sesuatu kecuali yang diridhoi oleh Tuhan kita saat diambil atau saat diberi, yaitu inna lillahi, sesungguhnya kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya setiap kita akan kembali kepada Allah. Ini harus diulang-ulang di hati dan di telinga kita, bahwa semua miliknya dan akan kembali kepadanya, agar tidak terlalu sakit saat tiba giliran kepada kita, baik diri kita sendiri ataupun keluarga yang kita cintai. Kalau kita ingat terus, ingat-angan terus bahwa semua milik Allah akan kembali kepada Allah, kehilangan apapun akan ikhlas, karena semua akan kembali kepada Allah. Baru-baru ini kita kehilangan saudara kita Haji Fatoni, kepala desa Kepala Desa Banyu Putih Lor, dekat sekali dengan Habib. Setiap majelis Al-Mawaris Lumajang beliau menjemput saya, pasti nelpon, nyampe di mana Beb gitu. Kepala desanya ngaji dan selalu ngawal saya kalau turun dari mobil, siap mengambilkan iPad-nya ini, kemudian dikawal dan ngaji di depan saya bertahun-tahun, setiap rutinan Al-Mawaris di Lumajang, sering hadirnya, menikmati kajian demi kajian di tengah-tengah kesibukannya jadi kepala desa. Di tengah banyak acara masih disempatkan selalu sebulan sekali ngaji. Meninggal dunia masih muda, masih segar, masih banyak kerjaan yang belum diselesaikan, masih banyak PR, masih banyak amanah yang belum diselesaikan. Tapi semua itu tidak ditunggu, kalau sudah ajalnya harus tiba. Tidak menunggu hajatmu selesai dulu, rapi dulu, enggak. Semua janji yang kau tulis di HP-mu, di bukumu, bukan jadi tolak ukur akan selesainya ajalmu. Kita tidak bisa request, kita tidak bisa pesan sama malaikat, cok dicupuk si aku ya, anakku si kurung netes. Bisa request begitu? Si kurung iki aku kurung lunas omaku. Karena kalau dituruti yang kayak gitu, si kurung terus. Mari oma montore, mari montor anake, mari anake mantuni, mari ngono kompoye. Seterusnya manusia. Makanya memutus semua angan-angan, memisah semua dengan pencintanya, yaitu al-maut, kematian. Tak kenal kompromi. Betul? Kena serangan jantung jam 10 malaman. Serangan pertama lulus beberapa bulan yang lalu, sempat opnam dan melewati kritis. Cerita sama saya, sakit Habib katanya waktu serangan pertama itu, sampai kayaknya saya mau minta mati saat itu dari sakitnya. Ini saya cerita kayak gini supaya kita ngerem, yang tepatnya tujuan-tujuan ketunya ini, supaya ngerem bahwa kita akan menghadapi rasa sakit yang luar biasa kalau tidak cari perhatian, pertolongan Allah. Sakit yang cerita sama saya itu cek khusuknya. Setelah ngaji cerita pengalaman sakitnya, sakit luar biasa Bib. Sampai saya minta diinfus, minta dikasih penghilang rasa sakit, dikasih apa namanya itu, kayak
Bukan metformin untuk obat gula, untuk biar menghilangkan rasa sakit itu. Dokter mumpung tidak hadir ini ya, sakitnya luar biasa. Setelah itu dia keluar dari opname, saya dikasih umur, masih kesempatan, sehat, aktivitas. Ya, ternyata dapat serangan kedua jam 11:30 meninggal dunia, tak tertolongkan. Begitulah ajal, ya, memisahkan semuanya. Dan ini pelajaran untuk kita semuanya. Ketika gejolak nafsumu meningkat, ketika kerakusan dan keserakahan dengan dunia menjadi-jadi, ingat bahwa semua itu akan kita tinggal. Semua itu akan kita tinggal. Kalau matinya pagi ini, jam berapa ini? Jam 5? Kuburnya kira-kira jam berapa? Saya mau nginep seminggu? Mungkin keluarga membiarkan kamu nginep di kamar seminggu? Tidak bakal. 2 hari? Tidak bakalan. Sehari? Saya mikir lebih cepat, lebih baik. Jam 5 mati, insyaallah hidup semua ya. Yang ngantuk mati, yang ngantuk. Jam 5 mati, jam 6 sudah diumumkan di pengumuman. Jam 7, mungkin jam 8 duhur kita sudah di alam kubur. Begitu dekatnya antara dunia dan akhir. Mobil sudah terparkir, tidak bisa dibawa. Anak-anak sudah tinggal hanya meratapi. Ya, mikir bahwa akhirat itu dekat, antara subuh ke zuhur. Kalaupun ditunda karena ini itu, mungkin ba'dal asar kita. Dan malam ini jadi malam pertama di alam kubur, sendirian. Tidak boleh bawa HP. Hah? Mau bawa iPhone sampean? Tidak boleh dengan siapa-siapa. Itu masa depan yang kita yakini setiap kita akan hadapi. Jangan dilupain, diremang-remangin, disemu-semukan, tidak terlalu dipikirkan. Justru yang semu, yang samar itu yang diobrak-abrik tiap hari, diingat-ingat. Janji be wong, engko itu yang diingat-ingat. Sedangkan hal yang yakinnya kejadiannya akan terjadi dilupa-lupain. Pamalopa. Pamalopa. Mungkin mau nggak tak nyaman ngakan bebnya lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya sekali-sekali biar ngeri begitu loh ya. Jadi ada orang yang sakit menaun tidak mati-mati, tersiksa keluarganya sampai keluarganya nyerah. Aduh, bila saya mati ya. Sampai orangnya yang sakit pun nyerah. Kapan ya Allah? Tidak kuat dari sakitnya, sakit menaun, capek. Hidup sudah ada. Kayaknya apalagi ya gitu, 3 tahun 4 tahun tidak mati-mati, tersiksa dalam penyakitnya untuk nebus dosa-dosa. Mungkin ada yang kena serangan langsung mati, tidak bilang-bilang, tidak pamit-pamit, langsung hilang dan lenyap di atas muka bumi ini. Ya, jadi sekarang ini masa depan kita semua. Ini pelajaran yang saya ingin sampaikan. Masa depanmu adalah sakaratul mautmu, adalah kuburanmu. Ya, masa depanmu. Ingat ketika Harun ar-Rasyid lewat raja waktu itu, kemudian ada orang gila yang ada di kuburan teriak-teriak, "Ya Majnun!" Ar-Rasyid dengan kendaraannya, dengan bajunya yang mewah. Orang gila ini teriak, "Hei orang gila!" Orang gila teriak ke Raja Harun ar-Rasyid. Diketawain sama Raja Harun. "Boh, yang gila saya apa kamu ini?" Ngapain kamu bilang kau gila? Orang gila itu orang yang terbawa, terbuai dengan sesuatu yang fana, kedudukan dunia, jabatan, kemewahan, padahal tidak dibawa mati. Dia melupakan yang baqo, yang abadi. Yang gila itu kamu, wahai raja.
Rajanya ahli hikmah, dinasihati kayak gitu, dengar dia, sodakta, betul kamu. Selama ini saya terbuai dengan jabatan, kemewahan, padahal ini akan saya tinggal. Saya gila mendahulukan yang fana daripada yang baqa. Sedangkan orang gila ini banyak di kuburan selalu merenung, selalu menyiapkan diri untuk yang baqa dan meninggalkan yang fana. Saya yang gila, kata si raja. Kamu memang orang yang benar, yang cerdas. Al-Qais, orang yang cerdas, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, ngitung-ngitung dirinya, dan selalu mempersiapkan diri untuk kematiannya. Itu orang yang cerdas. Bukan yang berhasil ngumpulin sampai miliaran, berhasil berlebih-lebih, bermewah-mewah. Bukan itu yang cerdas, yang selalu menyiapkan bekal untuk meninggalnya, matinya. Dia yang cerdas dan dia yang kaya di akhirat. Semoga Allah jadikan kita orang yang husnul khatimah, diparingi sabar melewati sisa hidup dalam keikhlasan, diparingi sabar melewati hidup dalam ketaatan, diparingi ridho nerima dengan semua ketentuan, dan hawwin alaina fi sakaratil maut. Gampangkan ya Allah ketika sakaratul maut datang, tidak kesakitan dan tidak nyiksa dengan keluarga, justru dirindukan karena kematian adalah pintu pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi gini, Habib cerita kayak gini bukan nakut-nakuti pas sampean ndak mau minum kopi. Bukan, tenang ya. Mau sallallahu Muhammad. Abu Hazim pernah ditanya, kaifal abd, bagaimana seorang hamba inda qudumihi ila rabbi, ketika mau harus pulang pada Tuhannya. Gimana orang itu kalau mau pulang kepada Tuhannya? Kata beliau, sama dengan orang yang mau pulang dari perantauan. Misalnya nih, ada orang merantau, pamit sama istrinya baik-baik, hubungan baik sama keluarga, diridhoi, kerja ke Malaysia. Setahun, 2 tahun, seminggu sekali nelpon, sebulan sekali ngirim. Bagus, hubungan bagus. Ya, komunikasi bagus, dapat 4 tahun ingin pulang. Rindu, yang di Indonesia rindu, yang di Malaysia rindu. Keburu ndak? Yang mau pulang keburu ndak? Perasaan naik pesawat, kalau bisa tak setir dewe. Dari ingin cepatnya ingin ketemu keluar. Kenapa kok keburu? Karena komunikasi dengan keluarga bagus, ndak punya salah. Nggih napa boten? Ndak punya salah, dirindukan, ditunggu-tunggu sama anaknya 4 tahun ndak pulang. Tetangga semuanya nanya, oh mana nih, kapan pulang? Ditunggu, kangen karena komunikasi bagus. Tapi kalau kamu merantaunya lari dari utang, dicari sama tetangga tidak ketemu, istri kamu tinggalkan, 4 tahun 5 tahun di Malaysia kamu kawin terus, istrimu dengar, ditelepon suruh pulang apa enggak? Hah? Harus pulang. Kira-kira keburu mau pulang apa tidak mau pulang? Ndang boleh, enggak, ditangkap polisi aku. Kalau komunikasi tidak baik, kamu punya pelanggaran, maka yang mau pulang berat. Betul? Begitu orang mau pulang ngadep Allah. Kalau dia bagus, hubungan sama Allah bagus, tidak punya salah sama Allah, taat sama Allah, takwa sama Allah, dia keburu ingin ketemu Allah. Saya 50 tahun sujud terus ngadep Allah, yang saya sujudin ya Allah, saya kangen. Ya apa sih Allah tuh? Ingin ketemu dia dengan kekasihnya. Rasulullah tuh tak sholawati terus, 1000 tiap hari ya, Muhammad, saya ingin ketemu. Kayak apa Muhammad ini, Untuk ketemunya lewat pintu kemati. Jadi katanya ulama, al-mautu tuhfatu, kematian adalah cita-citanya, harapannya. Karena pintu pertemuan harus lewat kematian. Karena hubungan baik, ngangeni kanjeng Nabi, ngangeni Allah.
Nah, kalau kamu ingin tidak takut sama yang namanya mati, buat komunikasi yang bagus dengan Allah, buat hubungan yang baik dengan Rasulullah. Tidak takut, tidak takut, enak, justru keburu. Mayit itu kalau husnul khotimah berteriak, qaddimuni, cepetan, bilang kepada yang mikul, endangan keburu ki pengantin yang diarak mau diketemukan sama calon istrinya, kan keburu yang mau ketemu. Oh, kadang tamu-tamu suruh cepat pulang, udah mulai keburu. Tapi lain cerita kalau ada masalah antara kamu dengan Tuhanmu, kau durhaka, tidak sembahyang, ayo kon, kau suka ganggu orang, banyak kezaliman, banyak durhaka, takut ngadepi kematian. Ojo sik Gusti Allah, ojo sik. Kalau hubunganmu tidak baik, kamu tidak keburu mau pulang, justru takut yang mau pulang, karena kelihatan saya akan disiksa ini. Kalau saya pulang, saya dipentungi ini, saya akan dibakar ini. Kalau saya pulang, kuburan saya jadi jurang neraka ini. Ajiluni, pelan-pelan, teriak dia kepada yang mandiin, teriak dia kepada yang mikul, pelan-pelan, ojo sik, jangan dulu, ajiluni, ojo sik, kurang siap. Kalau dia tidak baik hubungannya. Makanya Pak, Bu, mumpung si ono sisa umur, jadikan yang sisa ini bukan untuk nambah beban lagi, nambah PR lagi, nambah pikiran lagi. Wes cukup. Nambah, jadikan yang sisa ini untuk berbaik-baik, bersih-bersih, beres-beres. Ibarat mau musafir, siapkan kopernya, tata bajunya, ayo siapkan perlengkapannya. Sekarang waktunya untuk siap-siap. Jangan makin tua makin nambah beban, nambah lagi cita-cita, sudah kurung ini, nambah lagi pikiran. Wes, apalagi yang sudah pensiun, si akeh gaya nih daripada ibadai, ya, dengan segala macam jenis ibadah yang luas pengertiannya. Ambil, ada kesempatan kebaikan, ambil. Apapun itu, perkataan, perbuatan, ketemu siapa saja, tanam sebanyak mungkin. Apa yang belum ditutupi, utang sholat, cepat bayar. Penjelasan Habib minggu yang lalu. Utang puasa, cepat bayar. Utang zakat, cepat bayar. Kezoleman, cepat balik, no. Cepat kebalikan. Kalau kamu merasa pernah punya ngambil punya orang, ada orangnya, antarkan, balikkan. Saya pernah nyolong PT, balik no PT itu. Tak pangan, Beb, ganti jago, ganti. Orangnya sudah meninggal, Beb. Fulan bin Fulan, Beb, saya pernah utang nggak bayar saya dulu, Beb, orangnya meninggal. Gantikan ke ahli warisnya. Karena harta yang ditinggal oleh orang yang mati punya ahli gantikan. Udah ada, Beb, mati semua, Beb. Buat sedekah, diniatkan kepada orang yang bersangkutan. Berapa dulu tuh? 5 juta. Sedekah kamu 5 juta. Kasih fakir miskin. Ya Allah, terimalah uang 5 juta ini untuk almarhum yang pernah saya ambil uangnya. Begitu kalau tidak ada ahli warisnya. Sampai begitu. Selesai. Dengan cara kayak gitu, kata ulama, kalau sudah orangnya meninggal dunia, fahim Tom? Semoga kita jadi orang yang husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Jadi jangan takut. Takut dan tidaknya tergantung amal kita, ya. Kalau kita jadiin sisa hidup ini dengan baik, insya Allah dikangeni kematian karena bertemu dengan sang kekasih. Kita semua akan membahagia menyambutnya. Tapi kalau kita tidak baik, banyak melanggar, maka itu sebuah yang menakutkan, sangat menakutkan, gitu ya. Mudah-mudahan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Pelajaran kita di subuh kali ini tentang sunanus sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Saya katakan kemarin bahwa kitab Sulamut Taufiknya selesai di rukun sholat. Setelah itu akan bahas tentang Jum'ah dan jamaah. Makanya saya pending dulu
kitab Sulamut Taufik, kita masuk ke sunnah-sunnah solat. Ada sunnah sebelum solat, ada sunnah di tengah-tengah melakukan solat, ada sunnah setelah kita nyampe di awal sebelum sunnah-sunnah sebelum Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kemarin sunnah sebelum solat? Adzan. Nyampe di adzan dan masih di keutamaan adzan seperti yang kemarin. Taib. Sekarang selain adzan juga nomor 2 ada iqamah. Iqamah. Zikrun maksus matlubun listinhadil hadirin li sholatil maktubah. Zikir yang khusus untuk membangunkan orang yang hadir. Kalau azan untuk orang luar yang belum hadir, makanya pakai speaker. Kalau iqamah sunnah, suaranya lebih rendah dari azan, karena itu ajakan untuk orang yang sudah hadir di dalam ruang. Nah, ini kalau ngaji Bilal ini paham. Ini kadang sama, adzan nyaring, qomat nyaring. Padahal sunnahnya adzan nyaring tidak apa-apa. Kalau qomat sunnah lebih rendah suaranya, karena qomat itu untuk ngajak yang sudah hadir di situ. Pelan-pelan suaranya, jangan dinyaringkan. Faham Ustaz? Jadi tidak usah nyaring kayak adzan. Cukup Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, gitu. Cukup rendah yang sekiranya dengar ruangan atau yang mau sholat bareng. Kalau azan tidak apa-apa, dinyaringkan. Faham itu? Baik. Al-hikmah minal adzan. Hikmah dari disunatkannya azan ada 4. Apa hikmahnya azan? Ada 1. Al-i'lam bidukhulil waqti, sebagai tanda masuknya waktu kan dulu asbabul wurudnya Habib cerita kemarin, kalau orang Nasoro tanda masuk ibadahnya pakai lonceng, kalau yang lain ada yang pakai trompet. Islam ini ya apa? Akhirnya ada sahabat yang dapat mimpi isyarat dengan suara azan, diceritakan kepada Nabi. Kata Nabi, ini dia, akhirnya dijadikan sebagai tanda masuknya sholat, yaitu Kemudian nomor 2, hikmah yang nomor 2 adalah ad-da'wah ilal jamaah, ngajak supaya orang-orang sholat jamaah. Itu hikmahnya. Hikmahnya ngajak untuk sholat jamaah. Berarti kalau diazani sholatnya berarti akan sholat jamaah. Tidak mungkin orang adzan sholatnya dewean. Tidak mungkin. Pasti ada jamaah. Dakwah ilal jamaah, ngajak orang untuk sholat jamaah. Itu hikmah yang nomor 2. Dan ini pahalanya sebanyak orang yang hadir jamaah, sebanyak itu pahala untuk tukang azan itu. Anggap dia yang menyebarkan undangannya Allah untuk sholat jamaah, panitia pelaksana itu ya. Nomor 3, al-i'lam bimaudhi'il jamaah, ngasih pengetahuan tentang tempat didirikannya jamaah. Karena adzan berarti nukono sholat jamaah, ngasih informasi ya, Sherlock lah bahasa sekarang itu. Apa? Yang terakhir hikmahnya adzan, izharu syiaril Islam, menampakkan syiar agama Alhamdulillah, negeri kita ini nikmatnya adzan ot sautan no problem. Langker bere, langker temor, masjid deje, masjid lau ot sautan, sak nyaring-nyaringnya mafi muskilah. Tidak ada lara. Bahkan setelah adzan tambahi dikiran lagi, ot sautan, tidak masalah, karena mayoritas muslim, semua banyak yang nerima. Alhamdulillah. Coba di negeri lain, Singapura, bisa ot sautan. Paling ada sebagian negeri mungkin cuma adanya tok, dikiran tidak boleh, nguaring gitu. Angin setedung. Di Indonesia ini sampai
Surabaya tidur di hotel bintang 5 atau diskotik atau mana, saya dengar suara adzan maghrib masuk, isya masuk, subuh. Yang mabuk dengar suara yang zina di hotel dengar suara Si ada ajakan, orang bisa dapat hidayah dengar lewat suara itu. Leso maksiat semalaman, turun dari diskotik, adzan subuh. Tandanya bahwa waktunya pulang diskotik sudah ditutup. Hah? Di negeri yang lain dilarang suara adzan. Di negara Indonesia alhamdulillah, iya tapi banyak korupsi. Alhamdulillah. Salat tidak dilarang, berjamaah tidak dilarang, adzan alhamdulillah. Kamu mau jadi sempurna, kamu jadi presiden coba. Niatnya kamu mau jadi maju di depan, kamu nanti ditarik kanan, tarik kiri, menteri kanan, jenderal kiri, ini semua narik-narik, akhirnya tidak jadi niat baiknya kamu. Banyak kepentingan, banyak sikut-sikutan, tidak segampang membalikkan telapak tak. Jadi yang ada sekarang ini alhamdulillah. Makanya ketika Nabi SAW didatangi sahabat, ya Rasulullah, ada pemimpin yang zalim, ala nunabidhuhum, gimana kalau kita boikot atau kita apa namanya, kudeta, kita turunkan. Hal aqama fikumus shalah, kata Nabi, apakah pemimpinmu itu memperbolehkan kalian sholat? Iya ya Rasul, boleh sholat berjamaah, boleh. Khalas. Kata Nabi, jangan kau boikot, jangan kau kudeta. Kalau saya bisa sholat, bisa ini. Sultan ghasum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim lebih baik daripada fitnah yang berkesinambungan. Apa maksudnya? Zalim nih pemimpinnya, itu jauh lebih baik daripada kamu buat gerakan selama muslim lo ya, zalim muslim zalim. Itu lebih baik daripada kamu buat gerakan, kudeta, nurunkan, akhirnya perang saudara, akhirnya tarik-tarian, berjatuhan kurban, dak mari-mari sebulan, setahun ekonomi rusak, fitnah tambah lebih baik yang dolim, pemimpin muslim, dolim ada kekurangannya, daripada fitnah yang berkesinambungan, yang berdampak lebih bahaya, lebih menyebar. Paham tuh? Jadi pikirkan dampaknya. Ini nanti tidak boleh ini, tidak boleh itu, tambah merajalela, terutama perang saudara seperti yang terjadi sekarang di banyak negeri. Di Sudan itu perang saudara, jenderal ini, semua rebutan ingin jadi di atas. Naik satu, tajek. Naik boleh, tajek boleh. Akhirnya tidak ada yang bisa naik. Perang saudara, rakyat kecil jadi korban. Kota yang sudah ditata rusak semuanya, perang saudara. Tadinya ada pemimpin yang sudah muslim, dolim, tidak mau turunkan, tidak mau turun. Akhirnya fitnahnya tambah melebar karena rebut-rebutan, tidak nemu satu yang pas. Akhirnya bawah yang saling tukaran, saling perang bersaudara. Itu yang kita jaga. Makanya di Indonesia ini tidak ada yang sempurna. Coba cari dari zaman Nabi Adam sampai Adim, ada yang sempurna? Yang fotonya makmur bersama saya, sejahtera. Tidak ada yang sempurna. Ini alhamdulillah presiden kita sekarang Prabowo, ada aja kekurangannya. Terus nyari yang sempurna, gantinya gak habis. Iya begitu juga. Gak ada yang sempurna, pasti ada kekurangannya. Selama muslim wala yajuzu fi ghairi mahdil kufri khurujuna min waliyil amri. Tidak boleh selagi pemimpin itu masih muslim, kecuali kafir yang kafir yang murni. Pemimpinnya kafir murni, kemudian maksiat nyuruhnya ke kita, maka kita tolak ya. Kita boleh kudeta kalau kafir yang murni, itu pun nunggu perintah ya. Jangan kudeta DBN, penjara sampai nanti. Wassalamualaikum Muhammad. Walau pemimpin kita yang muslim nyuruh kita maksiat, ya jangan ditaati lah. Ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ada pemimpin nyuruh kamu, misalnya tingkat bupati atau tingkat kepala desa, kamu harus buka maksiat ini, ya jangan ditaati.
Kalau maksiat dari orang tua, dari pemimpin, dari guru, kalau isinya maksiat jangan ditaati. Ini saya berbicara tentang fitnah yang bisa berkesinambungan. Alhamdulillah Indonesia bisa adzan, ya, bisa bebas. Bukan hanya masjid, musola, di Tanggul itu antara musola satu, musola sini, out-sautan. Apalagi kalau tarawih, sampai nas-panasan. Tadarus, kita ini kadangnya yang ngaji cuma 2 orang, speakernya sak kampung. Sak kampung katanya untuk syiar, syiar. Sampai kol 11 malam. Tak remare akhirnya dia tentang ke yang temben betoh. Rosak sampai kira. Over kadang berlebihan sampai jam 11 waktunya orang istirahat. Orang yang bagus warga kepi, seperti itu. Allah sallallahu Muhammad. Pun. Ayyuhuma afdal? Mana yang paling afdal? Adzan apa imamah? Jadi tukang adzan apa jadi imam? Ini saya bahas kemarin. Al-adzan wahdahu afdal minal imamah indal Imam Romli. Kata Imam Romli, adzan lebih baik daripada imam. Wal adzan ma'al iqamah afdal minal imamah inda Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, adzan saja itu lebih baik daripada jadi imam. Kata Imam Hajar, adzan dan iqamah satu paket lebih baik daripada jadi ngimami jadi satu paket. Wal imam afdal mutlaqan indal Imam Rafi'i li qiyamin Nabi SAW. Tapi kata Imam Rafi'i, jadi imam lebih baik daripada adzan. Karena Nabi jadi khilafan Imam Nawawi fa innahu adzan afdal. Tapi kata Imam Nawawi, adzan lebih afdal daripada imam. Ala kulli hal berarti lebih banyak yang cenderung kepada adzan itu lebih baik daripada imam. Makanya cek rebuan dari tukang adzan. Karena kata ulama banyak yang lebih utama adzan daripada imamah, daripada jadi kenyataannya di masyarakat yang direbut yang mana? Imam, jabatannya tinggi, sorbanan ya, mak kae gitu ya. Tukang adzan tuh biasa marbot apa biasanya. Padahal nyatanya di hadis, di perkataan ulama lebih afdol, banyakan lebih afdol tukang biar sampean tahu. Tapi walaupun sampean tahu keutamaannya lebih daripada imam, jangan rebutan. Adzan tetap satu orang. Adzan kapi ramah. Ya, kemarin juga hadisnya bahwa semua bebatuan dan juga dedaunan beristighfar untuk tukang Subhanallah. Fakar, kebanggaan. Ya. Kebanggaan. Kalau di Singapura itu digaji, khotib digaji, tukang adzan digaji. Cuma kenyataannya lebih mahal imamnya daripada dari tukang adzannya. Ya, kalau di Indonesia ini barokaan, kepunyaan barokah kan jadi barokah ya. Muhammad. Sekarang aqsamu sholawat min jihatil adzan wal iqamah. Pembagian solat di dalam azan dan qomat. Pembagian ada 4. Kapan kita disunahkan azan, kapan disunahkan qomat, di solat mana saja. Ini pembagian sekarang. Qismun yusannu fil azan wal iqamah. 1, disunahkan azan dan iqamat. Solat apa itu, Bib? Solat maktubatul khams, solat 5 waktu. Dan sholat ini sholat 5 waktu dan Jumat, sunnah adzan dan sunnah iqamah. Betul? Yang sudah kamu lakukan, betul? Sunnah adzan dan sunnah iqamah. Sholat sunnah 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu maksud saya. Baik kamu sholatnya di masjid, kalau kamu jamaah di musola, sunnah adzan, sunnah iqamah. Ngerjain di rumah, Beb, sama istri, Beb, berdua, sunnah adzan dan sunnah cuma tidak usah pakai mic. Sholat jamaah sama istri ngaku speaker ya, jangan, cukup seruangan itu. Sunnah sholat jamaah 5 waktu
sunnah adzan dan sunnah iqamah. Paham tuh? Nomor 2, disunnahkan iqamah saja tapi tidak disunnahkan adzan. Nomor 2 ini. Sunnah iqamah tapi tidak sunnah seperti apa itu? Wa huwa idza jama'a baina shalatain. Kalau dia menjamak antara dua salat. Misalnya duhur sama asar mau dijamak. Ya kan? Salat duhur kemudian salat asar. Ketika mau salat asar enggak usah adzan lagi. Cukup iqamah. Ada 2 kali waktunya disatukan. Cukup au qadha faraid mutawaliyah, atau mengqadha salat fardu. Misalnya sampean mau bayar utang salat fardu. Saya Beb, tadi subuh saya kesiangan Beb. Saya mau salat jamaah sama istri, sekarang qadhaan jam 9 pagi. Ini salat subuh Beb, salat fardu Beb, mau jamaah sama istri. Tapi qadha jam 9 pagi. Sunnah ndak adzan? Ya kalau sampean adzan jam 9 salbut nanti ini. Tidak sunnah. Kalau qadha tidak Kalau qadha enggak usah adzan. Cuma iqamah saja. Jam 9 iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Kalau mau salat jamaah tidak usah adzan. Dikiranya orang gendeng nanti adzan jam 9. Jadi kalau sholat jamak, ya apa tadi kata Habib, duhur sama asar, di waktu mau ngerjain duhur adzan, tidak apa-apa. Kemudian mau ngerjakan asarnya, iqamat saja. Paham tuh? Paham ya? Musafir misalnya sampai nyampe Probolinggo mau sholat asar sama duhur Beb, jamak takhir. Sunnah kamu, adzan di awal pelan-pelan, tidak usah minjam mic-nya masjid. Cukup kamu sebentar adzan, kemudian qomat untuk duhur, kemudian qomat untuk asar. Ini yang nomor 2, sunnah qomat tapi tidak sunnah Yang pertama sunnah adzan dan iqamat. Yang pertama. Yang kedua sunnah iqamat tapi tidak sunnah Nomor 3, qismun yusannu fi nida dunal adzan wal iqamah. Sunnah nida, apa nida itu? Panggilan. Dan tidak sunnah adzan dan iqamah. Nida itu panggilan. Contoh, salat tarawih. Salat sunnah yang disunnahkan berjamaah seperti salat Idul Fitri, Idul Adha, salat tarawih kan sunnah berjamaah ya. Itu sunnahnya pakai nida. Sallu salat tarawih salatan jamiatan rahimakumullah. Itu namanya nida. Sunnah bagi solat-solat sunnah yang disunahkan berjamaah. Solat tarawih, solat Idul Fitri, sallu salat Idul Fitri, kan gitu biasanya. Ayo solat untuk mengerjakan solat Idul Fitri rahimakumullah, baru berdiri. Tidak usah adzan kalau solat sunnah. Pernah sampean lihat Idul Fitri adzan dulu? Tidak ada. Tarawih adzan dulu. Ada untuk isyaknya itu. Adzan untuk Kalau tarawihnya tidak usah adzan lagi, cukup nida namanya. Apa? Panggilan. Faham tak? Salatul Id rahimakumullah, begitu, itu panggilan. Kalau sholat sunnah yang disyariatkan, yang disunahkan jamaah. Apaan lagi sholat sunnah yang disunahkan jamaah? 1 tarawih tadi. 2 apa lagi? Id, Idul Fitri, Idul Adha. Apa lagi? Sholat sunnah. Ya apa kalau ada sholat jenazah? Diadani? Enggak. Sallu salatul janazah rahimakumullah. Salat. As-salatu la haula wala quwata illa billah. Gitu ya? Ya kan? Ada lagi salat sunnah yang disunahkan berjamaah? Kusuf, gerhana. Siapa tak pernah salat kusuf sampean? Ya? Istisqa, salat sunnah. Hal-hal yang disunahkan berjamaah. Kalau tidak disunahkan berjamaah, tidak usah nida. Seperti apa? Salat yang tidak disunahkan berjamaah. Qobliyah subuh. Kan sendiri. Qobliyah duhur.
ba'diyah duhur, qobliyah asar. Itu sholatnya sendiri, tidak disunahkan berjamaah. Makanya tidak usah adzan, tidak usah qomat. Apalagi yang tidak jamaah, duha, sholat duha, sholat tahajud, itu biasa sendiri. Sholat duha, sholat witir di luar Ramadan loh ya. Kalau di Ramadan disunahkan berjamaah. Itu sholat sendiri yang tidak disunahkan berjamaah, tidak perlu nida. Tapi kalau di Ramadan sunnah berjamaah witir. Makanya shollu sholatal witri, ya kan? Ada nidanya. Karena sunnah berjamaah di Roma. Paham toh? Itu nomor berapa? Nomor 3. Nomor 4. Tidak sunnah adan, tidak sunnah qomat, tidak sunnah nida. Nomor 4 ini. Tidak ada nida, tidak ada adan, tidak ada iqamah. Seperti apa, Beb? Salat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah, seperti duha dan rawatib. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Faham ini? Wah. Ada lagi adzan sunnah di beberapa tempat. Ini catat, ini penting ini. Kapan, Beb? Adzan di beberapa tempat. Al-mahmum, al-masru', al-ghadban. Ajib, sunnah adzan di beberapa tempat. 1. Orang mati. Diadzani enggak orang mati? Yang sudah diadzani. Orang musafir mau bepergian, tidak harus ke Mekah. Orang di sini mau ke Mekah baru diadzani. Ngosor aja, semak. Padahal sebenarnya sunnah likuli musafir, untuk semua musafir. Karena musafir itu sama dengan orang yang pamit untuk pergi selamanya. Belum tentu kembali. Gitu kan, mohon maaf sama tahu salah dan tibi lah. Kalau umroh, haji diadzani. Sunnah. Ya, isyarat bahwa dia akan pergi, tak tahu kembali apa tidak. Kemudian maulud, bayi yang barulah diadzani, telinga kanan diqomati telinga, agar pertama kali yang masuk ke hatinya bayi itu adalah lafaz Allahu Akbar. Kalau bisa bapaknya tidak tahu adzan, Beb. Repot ya. Akhirnya nyetel YouTube. Nyetel yuk. Ada enggak bapak tidak bisa adzan akhirnya nyetel? Anaknya banyak, tak ada saya adzan sekali. Nyetel YouTube. Waktu tengah adzan hayya 'alas shalah, sponsor datang. Agak joget nang bini, ada salbut lah. Gitu betul. Anganya, tidak pernah adzan, tidak pernah dengar adzan, tidak pernah bejeng ya. Akhirnya tidak tahu adzan, cek soron ya, Rek. Akhirnya nyetel YouTube, di tengah-tengah ada sponsornya sampo, sponsornya sabun. Bingung anak akhir suruh sambuannya. Sunnah itu ya. Itu hikmahnya biar pertama kali masuk ke hatinya bayi adalah nama Allah. Jangan ajari yang lain dulu. Begitu. Kemudian bahkan sunnah ketika mahmum. Apa mahmum ini? Sumpek. Lihat sumpek gelisah. Aduh, ruwat odi, masru' ghadban, emosi, marah, sunnah adzan. Jadi kalau sampean tukaran bojone sampean rame Roma, adzan semua. Allahu Akbar. Celep tak celep? Celep burung si atau kera. Hah? Mun kurang celep peser maing es dikit ben bini namanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa man sa'a khuluquhu min insan aw bahima wa indal harik. Dan siapa yang jelek akhlaknya, ketemu orang jelek akhlaknya,
durhaka sama orang tua, apa ngelihat hal-hal yang pokoknya yang jelek gitu ya, baik itu binatang maupun manusia. Sunnah adzan zaman bahwa dibesarkan Allah. Allah lebih besar dari semua keburukan yang dia lakukan. Indal hari kebakaran, sunnah adzan. Kebakaran daripada ribut seanunya, adzan supaya semua yang melahap, semua yang panas, semuanya tunduk di bawah kalimat Allahu Akbar. Angin kencang, geger kabi genteng. Adzan untuk selamat ya. Pokoknya ketika hal-hal yang dahsyat. Wa inda taghul ghilyan ay tamradal jin. Inda taghulnya ghilyan, kejinan. Ada nih kau pengen? Untuk jawab benjina dek ya. Itu intinya membesarkan nama Allah Subhanahu. Faham dong? Ini bukan hanya untuk sholat saja. Itu panggilan, itu ruqyah yang luar biasa, penolak bala, penghilang jin, dan pendatang ketenangan antara orang yang bertikai dengan azab. Allahumma Muhammad. Kemudian syarat sahnya adzan tinggal 4 menit, jam 6 kita selesaikan jam 6. Syarat sahnya adzan dan iqamah ada 6. Yang pertama, mualah, harus terus menerus. Jangan berhenti-berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus menerus. Jangan stop. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngopi. Dapat 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, ini tidak sah adzannya karena terputus. Tertib, harus tertib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan lek palek. Orang kalau adzan, tukang adzan yang ngantuk lek tepalek. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Lek tepalek. Salah ini. Nomor 3, dukhulul waqt. Kalau sudah masuk waktu. Illa fi sholatin wahidatin fa yasul adzan la bi qabla dukhul waqt. Masuk waktu baru adzan, kecuali ada satu solat sebelum masuk waktu adzan tidak apa-apa, yaitu adzan pertama untuk solat subuh. Solat subuh itu sebenarnya adzannya 2 kali. Di zaman Nabi begitu, di Madinah begitu. Dulu waktu saya kecil masih ada, sekarang ada. Mulai hilang. Padahal sunnah solat subuh itu adzan 2 kali. Di zaman Nabi adzan pertama Ibnu Ummi Maktum yang buta, sahabat buta itu yang adzan. Kemudian adzan kedua Bilal bin Rabah. Atau terbalik. Pokoknya 2 kali adzan. Di Madinah sampean kalau ikut umrah ya, itu adzan pertama jam 2:30. Jamaah umrah baru datang ke Madinah. Sepuh. Ada berangkat. Nunggu selama-lamanya 2:30. Ternyata jam 5 adzan lagi. Kena adzan apa kena? Dia nunggu komat kok lama-lama kok adzan lagi. Baru tahu kalau adzan subuh itu sunnah 2 kali. Ya Allah beb, saya 2:30 berangkat beb. Ya tak rapal sekali. Paham dong? Adzan subuh 2 kali. Waktu yang pertama ba'da muntasifil lail, setelah pertengahan malam, jam 12 lewat, mau jam 1, jam 2 sunnah adzan. Lebih afdolnya waktu sahur, masuk jam 3 waktu sahur adzan pertama. Kalau orang-orang tua dulu ada ini. Sekarang tidak ada, tedung kapi kan. Apa tidak terbiasa? Ini dibiasakan sunnah ini. Adzan sebelum masuk waktu, ngingetin supaya qiyamul lail. Ini ndak hidupin speaker kiroat lah, setel lah. Orangnya tedung lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adzan subuh, tidak ada khilaf ini. Karena memang riwayat hadisnya begitu. Kemudian di sholat Jumat berapa kali? Wa amal adzan awal li sholatul Jum'ah. Kalau sholat subuh adzan pertama sebelum masuk waktu. Adzan kedua setelah masuk waktu. Kalau adzan sholat Jumat ada khilaf. Wal mu'tamad an yakuna ba'da dukhul waqt ay ba'da zawal.
Yang muktamad kalau di Jumat itu setelah masuk waktu semua. Adzan pertama, ya kan? Setelah masuk waktu. Adzan kedua juga setelah masuk waktu karena khatib sudah itu yang muktamad. Ada kaul sebelum masuk waktu, ngingetin orang supaya Jumatan itu. Jam 10:30 adzan dulu. Ada pendapat, tapi yang muktamad, pendapat yang paling benar adalah setelah masuk waktu. Sebelumnya adalah qiraat untuk ngasih tahu bahwa ini mau sholat Jum. Faham di sini? Syarat adzan yang nomor 4 kaunuhuma min wahid. Untuk adzannya harus satu orang, jangan dua orang. Adzan dua orang. Kecuali tersernak yang satu diteruskan sama yang kedua. An yakuna bil arabiyah, harus pakai bahasa jangan diterjemahkan adzan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak boleh, harus bahasa Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Ya. Harus pakai bahasa cintai Arab ya, karena pakai bahasa Nomor 6 al-jahru bihima idza kana li jamaah, menyaringkan adzan dan iqamah kalau untuk salat jamaah. Kalau untuk salat jamaah ya, kalau untuk salat jamaah dinyaringkan seperti itu. Baik. Seperti itu pelajaran kita. Huwal maktubat al-khamsah. Nah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Insyaallah minggu depan kita akan bercerita tentang syaratnya tukang adzan. Tadi itu kan syarat sahnya adzan, sekarang nanti syaratnya tukang adzannya. Ada 4 nanti. Apa saja yang harus dipenuhi oleh tukang adzan supaya sah adzannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana